Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja memasuki masa pekan suci dengan merayakan Minggu Palma. Bacaan-bacaan suci hari ini berbicara tentang Allah yang rela menderita demi keselamatan kita umat manusia. Penginjil Markus telah memberi gambaran tentang kisah sengsara Tuhan Yesus, mulai dari kisah Yesus ditangkap, dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi, dibawa ke pengadilan Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Secara tekstual, memang kisah ini cukup panjang, namun sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, soal kejahatan manusia. Kejahatan ini tampak jelas dari keputusan untuk menyalibkan Yesus. Kendati tidak didapati suatu kesalahan pun pada diri Yesus, namun ia harus dihukum mati. Ia diperlakukan seperti seorang pemberontak. Ia dihadapkan kepada Pontius Pilatus kendati tidak ada tuduhan. Ia pun kemudian diserahkan supaya disalibkan dengan status sebagai seorang pemberontak. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa terjadi hal demikian? Hal ini terjadi hanya karena penguasa pada waktu itu selain takut pada desakan massa, juga ingin memuaskan hati mereka yang penuh dengan kejahatan. Romo Parera, salah seorang imam Karmelit, menyebut kisah ini memang sangat aneh. Tetapi kita harus menerima kenyataan bahwa Yesus hamba Allah menderita dan mati karena kejahatan manusia. Yang kedua, soal penderitaan dan kematian Yesus disalib. Kisah penyaliban dan kematian Yesus diceritakan oleh para penginjil secara ugahari, tetapi sangat padat akan nilai dan makna. Artinya bahwa para penginjil menuliskan kisah sengsara Yesus bukan pertama-tama supaya kita sebagai murid-muridnya menjadi iba hati, sedih, ataupun galau. Sebaliknya supaya kita tercengang, kagum, dan berani mengakui, sebagaimana telah diakui oleh kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, secara singkat, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mau menyadarkan kita tentang satu hal, yakni Allah itu sangat dekat dengan manusia. Bahwa Allah itu agung, tetapi mau merendahkan dirinya dengan masuk dalam dunia manusia, sekalipun dunia manusia itu penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Melalui salib inilah mengalir kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita manusia berdosa, yaitu pengampunan dosa, keselamatan jiwa, dan kehidupan yang kekal. Maka marilah para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mohon rahmat Allah. Semoga hari demi hari kita juga semakin dimampukan untuk berani membuka diri bagi sesama yang membutuhkan, mau merendahkan diri bagi kebaikan orang lain, keluarga, dan komunitas, juga mau menjadi saluran rahmat Allah yang sudah kita terima bagi siapa saja yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.